Saya dengan rinci mendengarkan paparan dari Pak Dirjen. Jadi ada 5 aspek yang kami coba perdalam. Saya bahas 2 aspek saja. Yang pertama itu masalah politik. Ya, kami wabil khusus untuk fraksi kami, untuk masalah politik tidak ada masalah. Karena apa? Ada masalah kesetaraan, jadi panjanglah ceritanya ya. Lalu ketiga negara, 2 sebagai pemberi hibah, 1 negara sebagai yang akan diberi hibah, itu adalah termasuk negara-negara sahabat yang saya yakin, kami yakin, baik dalam sekarang ini maupun yang akan datang tidak menjadi potensi bermasalah untuk negeri kita. Jadi secara politik menurut hemat kami welcome, itu yang pertama. Soal prosedur apalagi hukum, Pak Dirjen sudah merinci tadi, clear. Nah sekarang berbicara aspek teknis, khususnya usernya Corvette itu akan diserahkan kepada Bapak Kasal. Nah, ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon penjelasan dari Pak Kasal tentang nilai guna ya Corvette ini di jajaran Angkatan Laut seperti apa? Ada penguatankah atau malah justru nanti jadi beban? Begitu. Kami ya dulu pernah juga menerima Panschim dari Jerman yang waktu itu diinisiasi oleh Pak Habibie. Saya salah satu diantaranya adalah ajudannya beliau. Ya banyak komplain ya begitu. Nah apakah punya nilai guna untuk TNI Angkatan Laut? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan lifetime-nya dari Corvette itu. Berapa tahun lagi dan nanti berapa biaya pemeliharaan yang harus kita anggarkan. Berapa biaya pemeliharaan yang harus kita anggarkan. Lalu lifetime nilai guna worth it tidak dengan anggaran yang kita keluarkan. Jangan sampai nanti Angkatan Laut ya memiliki beban, waduh ini harus hidup tapi tidak ada gunanya, tapi sudah terlanjur diterima. Itu ya. Andaikan Bapak Kasal ya mengatakan tidak ada masalah, punya nilai guna yang cukup bagus dan sebagainya, pada prinsipnya kami ya wabil khusus fraksi kami ya bismillah setuju. Terima kasih Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin kalau begitu, kalau per fraksi kami langsung ke fraksi Partai Golkar. Bu Kristina, silahkan. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Wamenhan. Jadi intinya juga kami bisa menyetujui, tapi hanya ingin minta sedikit klarifikasi. Kalau kita lihat kan memang ini buatan tahun 88 dan sejak 2021 sudah tidak digunakan ya di Korea, itu satu hal. Lalu yang kedua, ini kalau dari paparan Pak Panglima walaupun belum dibacakan, ini ada sedikit penilaian soal kondisi material hibah kapal Corvette, di mana dinyatakan kira-kira dibutuhkan anggaran untuk perbaikan sebesar 1,5 T. Nah mungkin kita ingin tahu harga pasar kapal ini sendiri berapa. Lalu kalau kapal sejenis yang baru itu berapa sih kita bisa dapatkan harganya di pasaran saat ini. Lalu kedua, merujuk pada slide daripada TA kami. Jadi memang di sini ada surat dari Menteri Keuangan tentang penetapan sumber pembiayaan untuk Kemenhan tahun 2023, di mana dialokasikan penerimaan hibah kapal anggaran sebesar 105.000 US dollar. Nah, jadi sisa dari yang Bapak butuhkan untuk istilahnya revamping ya kapal ini, itu kita akan bisa alokasikan dari mana lagi? Mungkin lebih ke situ pimpinan. Terima kasih. Kami ingin mendapat penjelasan terlebih dahulu sebetulnya Bu Mutia, Bu Ketua, terkait dengan penjelasan dari Pak Wamenhan halaman 10 bahwa kapal yang akan kita rencanakan penerimaan hibah dari Korea Selatan ini adalah dibuat tahun 1988. Ya. Kira-kira saya masih SMA mungkin atau SMP ini. Ya. Jadi sudah 36 tahun. Ya. Dan tadi Pak Suminto juga sudah menyampaikan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara ekonomis. Ya. Artinya kalau paradigma APBN kita itu adalah money follow function,
Artinya setiap anggaran yang kita gunakan itu harus memang memiliki fungsi yang tepat, maka tentu harus ada penjelasan ya. Apakah kapal yang dibuat tahun 88 ini nantinya di end user Pak Kasal, Pak Muhammad Ali, apakah ini benar-benar bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Mengingat tadi juga oleh Mbak Kristina disampaikan ya bahwa sesuai dengan penjelasan dari Panglima di makalah ini ya, bahwa biaya untuk servis dan pemeliharaan serta perawatannya itu lebih dari 1 triliun ya. Untuk itu kami ingin mendapat penjelasan terlebih dahulu tentunya Bu Ketua ya, apakah barang ini nanti betul-betul dapat digunakan semestinya atau tidak. Saya kira itu dulu, terima kasih. Pada dasarnya kami memahami bahwa proses penerimaan hibah seperti ini pasti sudah melalui kajian, pertimbangan dan lain sebagainya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma mungkin hanya ada beberapa catatan atau pertanyaan singkat Bu Ketua. Pertama terkait dengan penerimaan hibah kapal korvet ini Pak. Tadi disampaikan bahwa dalam proses penerimaan kapal korvet ini sudah dialokasikan berdasarkan surat Menteri Keuangan penetapan sumber pembiayaan untuk Kementerian Pertahanan tahun 2023, penerimaan hibah kapal tersebut dialokasikan anggaran sebesar sekitar 105 juta dolar. Nah, yang jadi pertanyaan pertama saya, apakah itu adalah angka yang tadi disebutkan, termasuk angka yang sudah disebutkan oleh Ibu Kristina tadi, sebagai rencana kebutuhan anggaran untuk revamping dan lain sebagainya. Kedua, mengingat besarnya anggaran tersebut Pak Wamen, pertanyaan saya, apakah kapal tersebut pada saat datang nanti ke Indonesia sudah dilengkapi dengan radar, persenjataan, dan lain sebagainya, atau hanya kapalnya saja yang datang? Kedua, sedikit teknis Bu Ketua, khususnya kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Sebenarnya pertanyaan saya lebih ke penerimaan munisi ini Pak. Ini kan peningkatan kesiapan tempur negara kita, jadi pasti kita support, tapi dengan jumlah 2.618 munisi seperti ini, kira-kira kekuatan kesiapan tempur Angkatan Laut setelah penerimaan ini akan bertambah seberapa signifikan? Sebagai contoh, dalam 1 menit kira-kira kapal ini bisa menembakkan berapa peluru? Untuk mendapatkan gambaran secara spesifik, mungkin itu Bu Ketua yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengar kajian dasar hukumnya Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, Peraturan Menteri Keuangan juga sudah disebut nomor 99 2017, Peraturan Menteri Pertahanan nomor 2 2020, dan Surat Menhan. Saya kira di dasar hukum itu kita clear. Lalu tadi kita juga mendapatkan pandangan tentang pertimbangan aspek strategis. Saya kira itu juga sangat clear ya. Kemampuan pertahanan TNI secara umum. Pertimbangan politis tentang hubungan kita dengan negara-negara terkait, saya kira kita tidak nolak, itu bagus sekali saya kira. Memang pendalaman itu perlu kita sampaikan terkait aspek teknis. Tadi beberapa teman juga sudah menyampaikan juga aspek teknis ini, salah satunya disebutkan sistem keselamatan kapal kondisi belum diketahui ya. Ini halaman 3 nih, halaman 3 dari Panglima TNI. Siklus dari persetujuan ini kan setelah dibentuknya tim kajian, lalu persetujuan DPR. Setelah persetujuan DPR kan langsung tim penerima hibah. Jadi memang keputusan kita ini sangat strategis untuk menentukan step penerimaan itu. Mungkin ini yang perlu kita sedikit pendalaman, dijelaskan apakah Panglima atau Wamenhan atau juga Kasal ya. Karena tentu dengan segala dukungan strategis politis tadi juga kita ingin kapal kita yang ada ini bukan saja memberikan kekuatan tapi juga memberikan keselamatan kepada prajurit terbaik kita
ya. Kasus-kasus kecelakaan alutsista kita kan juga sudah kita ketahui. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Mungkin ini mohon didalami sedikit tentang kondisi ini. Aspek ekonomis juga. Tadi total anggaran perbaikan 1,5 triliun. Kalau kita beli baru berapa? Ini juga penting mungkin diketahui publik ya, sehingga publik bisa punya komparasi. Kalau barunya berapa, kenapa kita pilih hibah seperti ini. Demikian pimpinan fraksi PKS tentu sangat mendukung segala upaya kita untuk memperkuat TNI kita, darat, laut, udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan dengarkan dulu penjelasan dari pemerintah. Sekali lagi Pak Wamenhan, pada dasarnya Komisi 1 saat ini dan selalu akan terus mendukung TNI terutama dalam berbagai hal termasuk juga Alpahankam. Jadi tadi kalau kita dengar masukan maupun pendalaman yang dilakukan oleh Bapak Ibu mungkin lebih banyak kepada terkait dengan hibah yang terkait dengan korvet ya. Jadi nanti setelah Pak Wamenhan kami ingin dengar juga dari UO yang akan banyak terdampak yaitu Pak Kasal. Silakan. Terima kasih pimpinan rapat. Kami izin memberikan penjelasan terkait beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat. Jadi kami sampaikan bahwa awalnya hibah ini adalah 3 kapal. 3 kapal yang waktu itu sudah kita anggarkan perbaikannya. Itu untuk 3 kapal tersebut ada $105 juta waktu itu. Ternyata sambil berjalan Korea tidak jadi memberikan 3 kapal tapi hanya 1 kapal. Sehingga kalau 1 kapal untuk perbaikan mesin dan sewakonya itu ya 105 dibagi 3 Bu, jadi sekitar $35 juta. Memang kapal ini saat ini masih dock di Korea. Kita sudah memberikan semacam waktu perjanjian dari Angkatan Laut sudah membuat tim untuk melakukan survei untuk perbaikan mesin ya, itu dilaksanakan di Korea Pak, di Korea. Kemudian setelah mereka layar dari Korea akan dibawa ke Indonesia, baru di Indonesia nanti akan dilaksanakan perbaikan sistem persenjataannya atau sewakonya. Jadi anggaran yang sudah dianggarkan sudah disiapkan sebelumnya $105 juta itu adalah untuk 3 kapal. Jadi kalau 1 kapal itu tidak sebanyak untuk 3 kapal. Jadi kira-kira sepertiganya. Tetapi memang karena kemarin agak lama prosesnya sehingga anggaran $105 juta itu sekarang sudah dialihkan untuk pembelian kapal frame dari Italia. Ya, nanti untuk perbaikan yang kapal ini akan dianggarkan pada restrasi berikutnya sebanyak $35 juta dan sudah dalam Green Book kalau nggak salah ya, Blue Book di Bappenas. Jadi memang untuk sementara karena kemarin agak alot perjanjian sehingga yang anggaran sudah tersedia itu kita alihkan untuk pembelian frame dari Italia. Dan memang untuk perbandingan Bapak Ibu sekalian, untuk korvet sekelas ini kalau kita lihat secara ekonomis dengan nilai taksir yang kita kirim tim untuk melihat berapa sih perkiraan harga kapal tersebut, kira-kira $50 juta saat ini. Kemudian pas perbaikan ada sekitar $85 juta ya. Nah, kalau kita beli baru itu harga sekitar $300 juta. Jadi kita masih secara ekonomis masih ada. Memang kita juga paham dari user ada semacam kekhawatiran bagaimana nanti pemeliharaannya. Memang kita sudah sampaikan bahwa di samping nilai ekonomis kita juga melihat dari dari sisi
strategis maupun politis. Karena memang hubungan Korea dengan Indonesia sudah begitu baik, Bu. Kita sudah pernah ada perjanjian pembuatan kapal selam yang 3 batch itu yang dipakai angkatan laut, walaupun memang kondisinya tidak begitu memuaskan, tetapi sekali lagi ini adalah semata-mata hanya tidak dilihat dari segi ekonomis, tetapi juga karena Korea mempunyai hubungan baik dengan kita, ya kita juga ada sedikit istilahnya imbal baliknya lah, bukan hanya dilihat dari segi ekonomis, tapi sekali lagi karena hubungan baik antar Korea dengan Indonesia, maka kita tidak hanya menilai dari segi ekonomis, tetapi juga kita melihat dari aspek strategis maupun politis. Nanti secara teknis, memang sebelum kita menentukan ini, kita sudah kirim tim baik dari Kemhan waktu dipimpin oleh Rektor Unhan yang waktu itu dijabat oleh Laksamana Madya Octavian, juga kita sudah mengirim dari tim Angkatan Laut. Intinya kapal tersebut masih layak untuk digunakan, ya. Nanti masalah berapa tahunnya sekali lagi ini nanti juga akan tetap kita anggarkan dalam tahap berikutnya, sehingga harapan kami bahwa penerimaan hibah kapal korvet dari Korea tersebut dapat menambah kekuatan pertahanan kita dalam menjaga laut NKRI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti secara teknis silakan dari Angkatan Laut untuk memberikan tambahan penjelasan. Silakan.